warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perpajakan, yaitu berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB. Nah, ini materi-materi yang akan dipelajari dari dasar hukum, kemudian ada pengertian objek pajak, yang dikecualikan dari objek pajak, subjek pajak dan tarif pajak, dasar pengenaan dan cara menghitung pajak, penentuan pajak terutang, pendaftaran surat-surat PBB, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan pajak dan bangunan, pengalihan PBB pedesaan ke perkotaan menjadi pajak daerah. Oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu dasar hukum. Ya, berkaitan dengan PBB yang kita akan pelajari sekarang ini PBB dulu ya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 85. Nah, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 94. Ini sampai sekarang masih berlaku. Kemudian selanjutnya pengertian. Ini ada sekitar 5 pengertian di sini. Yaitu yang pertama adalah bumi. Nah, ini yang perlu kita pahami ya di dalam pembahasan pajak bumi dan bangunan, yaitu istilah-istilahnya. Istilah yang pertama di sini adalah bumi, yaitu permukaan yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut, wilayah kabupaten atau kota. Jadi di samping tanah, perairan pun termasuk di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada bangunan, yaitu konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau laut. Jadi memang di sini yang dijadikan dasar ya, atau landasan ya untuk membuat bangunan itu bisa tanah, bisa juga laut. Kemudian selanjutnya ada nilai jual objek pajak atau NJOP ya. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau senilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Itu yang disebut dengan NJOP. Kemudian selanjutnya adalah surat pemberitahuan objek pajak, yaitu surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian selanjutnya ada surat pemberitahuan pajak terutang, yaitu dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Oke, kemudian objek pajaknya, pastinya objek pajaknya itu bumi dan bangunan ya, bumi dan bangunan. Cuman di sini bumi dan bangunan itu harus diklasifikasikan, karena setiap bumi atau bangunan di masing-masing daerah itu harga atau dalam hal ini adalah NJOP-nya itu berbeda-beda. Nah, perlu adanya pengklasifikasian. Makanya di sini untuk bisa mengklasifikasikan bumi dan bangunan itu harus sesuai dengan yang ada di bawah ini, yaitu seperti bumi atau tanah itu dilihat dari letaknya, peruntukannya, pemanfaatan, kemudian kondisi lingkungan. Kemudian ada bangunan, yaitu bahan yang digunakan untuk rekayasa letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu ada digunakan untuk kepentingan umum bersifat profit, kemudian ada digunakan untuk kepentingan umum bersifat non-profit, kemudian ada hutan yang dilindungi dan tanah yang belum dibebani hak, kemudian ada digunakan untuk perwakilan diplomatik dan digunakan untuk organisasi internasional. Kemudian subjek dan tarif pajak. Subjek pajaknya adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi di sini subjek pajaknya adalah berupa orang atau badan. Kemudian tarifnya itu 0,5%. Selanjutnya adalah dasar pengenaan
Dasar pengenaan dan cara menghitung. Dasar pengenaan itu adalah dari NJOP ya. NJOP itu tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu nilai jual objek pajak. Kemudian ada NJKP, nilai jual kena pajak. Kemudian ada NJOP TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini NJOP ya. NJOP itu ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali kalau ada daerah-daerah tertentu yang perkembangan daerahnya itu cepat ya, biasanya itu dilakukan 1 tahun sekali. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 150 tahun 2010. Kemudian selanjutnya ada NJKP. NJKP itu adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Di sini ada 2 kategori, yaitu objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan itu 40% dari NJOP. Kemudian objek pajak lainnya yang lebih besar dari 1 miliar rupiah itu 40% dari NJOP, dan kurang dari 1 miliar rupiah itu 20% dari NJOP. Oke, kemudian selanjutnya adalah NJOP TKP, yaitu batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi ada istilahnya itu batasan ya. NJOP untuk setiap wajib pajak ditetapkan paling tinggi 24 juta. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP, hanya salah satu objek pajak yang nilainya besar. Oke, selanjutnya ada penghitungan PBB. Ini penghitungan PBB-nya seperti ini. PBB sama dengan tarif pajak kali NJOP. NJOP dicari dari persentase NJKP kali NJOP kurangi NJOP TKP. Nah, ini contoh kasusnya seperti wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah, kemudian bangunan, taman mewah, dan pagar mewah. Nah, ini data-datanya ya. Kemudian setelah itu ada persentase nilai jual kena pajak, misal 20%, dan NJOP TKP ditetapkan 10 juta. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu kita hitung dulu NJOP sebagai dasar pengenaan PBB terlebih dahulu. Ya, kita hitung, kita jumlahkan semua menjadi 421.500.000. Kemudian dikurangi NJOP TKP sebesar 10 juta. Kemudian akan ada nilai, yaitu NJOP sebagai dasar penghitungan PBB. Kemudian kita hitung NJKP-nya, yaitu 20% kali 411.500.000. Nah, kemudian setelah itu baru kita hitung PBB terutangnya, yaitu 0,5% kali dengan 82.300.000. Hasilnya adalah 411.500. Nah, ini adalah perhitungan cara menghitung PBB yang terutang. Oke, kemudian selanjutnya penentuan pajak terutang itu tahun pajak ya, berdasarkan pajak tahunan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Saat terutangnya itu sudah mulai dari tanggal 1 Januari. Kemudian, nah, ini pendaftaran dan surat-surat PBB tadi yang di awal itu ada yang disebut dengan SPOP ya. Jadi melaporkan data-data tentang bumi dan bangunan, tentang data bumi dan bangunan. Oke, selanjutnya, nah, tata cara pembayaran dan penagihan. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak. Jadi 6 bulan berikutnya ya, setelah SPPT-nya
SPPT-nya diterima. Kemudian selanjutnya, pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Kemudian, pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh. Kemudian denda administrasi ditambah dengan utang pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat tagihan pajak. Ini lanjutannya ya. Pajak yang terutang dibayar di bank, kantor pos, dan giro atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian surat pemberitahuan pajak terutang, kemudian surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak merupakan dasar penagihan pajak. Jadi dasarnya dari situ ya. Kemudian selanjutnya jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Nah, kemudian untuk perihal pengumpulan pajaknya itu Menteri Keuangan itu dibantu oleh gubernur, bupati atau wali kota. Oke. Nah, ini untuk keberatan dan banding ya berkaitan dengan hukum pajaknya. Nah, ini tinggal dibaca ya. Keberatan dan banding. Pengurangan bumi dan bangunan. Nah, ini ada pengurangan bumi dan bangunan ya, seperti pada kasus tahun-tahun sebelumnya pada saat COVID-19 itu baru mewabah, itu kalau nggak salah tahun 2020 gitu ya, itu PBB dibebaskan ya, dibebaskan 100%. Kemudian nah ini ada pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah. Jadi PBB itu sekarang dialihkan ke pajak daerah. Nah, ketentuannya ini. Jadi untuk ketentuannya, jadi yang membedakan itu setelah dialihkan ke pemerintah daerah, yang berubah itu adalah tarifnya. Yang tadinya 0,5 menjadi 0,3 dan yang tadinya ada NJKP menjadi tidak ada NJKP. Kemudian NJPTKP-nya itu paling tinggi 24, paling rendah 10 juta. Nah, ini di bawah cara menghitungnya ya, 0,3% maksimal kali NJOP kurangi NJPTKP. Jadi tidak ada NJKP-nya. Oke, mungkin gitu saja untuk PBB ya. Nanti kita lanjut ke BPHTB di part 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.